Hai guys, welcome to break time. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol iseng-iseng aja tentang mental health dari during COVID-19. Jadi ya iseng-iseng aja sih, kita ngobrol-ngobrol santai aja. Langsung aja kita undang kakaknya nih. Oke, oke. Santai-santai kita. Gimana kabarnya semuanya? Halo Kak, selamat Halo, sore. Terima sore. kasih udah mau join. Kita santai-santai aja ya. Iya. Oke, siap. Boleh perkenalkan diri dulu mungkin. Oke, halo semuanya, teman-teman semuanya. Perkenalkan nama aku Patra Andiko Priyambodo. Bisa dipanggil Patra. Terus kegiatannya sehari-hari, sekarang lagi menempuh pendidikan master di bidang psikologi profesi klinis gitu. Jadi nanti ke depannya sebentar lagi menjadi psikolog. Iya. Doakan supaya cepat-cepat lulus Iya. ya. Oke, jadi Amin. kan kita mau bahas Hmm, soal mental health during COVID-19 nih. Iya, Nah, oke, kan siap. COVID-19 ini kita disuruh stay at home ya, jadi di rumah terus, kerja di Mhm. rumah, belajar di rumah. Terus pasti Ya. kita ada rasa jenuh tuh Kak, kayak aduh kok bosan Mhm. ya di rumah terus, lumayan ngerasa kekurung Mhm. lah, gitu kayak di penjara gitu ya. Ya. Nah, itu Mhm. menurut Kakak suatu perasaan yang wajar nggak sih? Sebenarnya kalau dari apa yang tadi Gaby tanyain ya, eh, hal tersebut tuh sebenarnya akan menjadi wajar sebenarnya waktu di awal-awal ya, karena kalau kita lihat ini kan kondisi pandemik ini kan sebenarnya sesuatu yang baru buat masyarakat kita gitu, apalagi orang Indonesia gitu, bahwa mungkin sebelumnya apalagi milenial kan belum pernah ya ngerasain kondisi kayak gini, ini baru pertama Ya, kalinya, terus akhirnya ngerasain work from home, terus school from home gitu. Cuman adalah ketika menjadi nggak bagus ketika kita tetap ada di stay di kondisi yang bener-bener apa sih, ngerasa kayak tadi kesepian atau mungkin kayak bosen yang berkepanjangan. Itu yang menjadi nggak bagus tuh ada di posisi yang ada di momen yang seperti itu gitu. Kemudian apa sih yang bisa kita lakuin atau misalnya upaya apa yang bisa kita lakukan ketika akhirnya kita melakukan kegiatan di rumah. Sebenarnya balik lagi sih, tujuan dari adanya isolasi atau karantina di suatu negara itu kan sebenarnya bukan untuk membatasi kita tidak melakukan apa-apa gitu kan, karena fokusnya kita akan tetap work from home, kemudian school from home tadi itu, ya udah teman-teman lakukanlah kegiatan ini seperti ya hari-hari ketika kita bertemu, cuman bedanya settingnya adalah kita sekarang ada di rumah kayak gitu. Karena mindset milenial sih lebih, maksudnya kadang-kadang aku juga merasakan hal yang sama gitu. Ketika di rumah itu kita nggak bisa membedakan kayak ya udah kalau di rumah tuh jadi kaum rebahan. Biasanya kayak gitu kan. Maksudnya kayak ya udah kalau di rumah tuh maunya santai-santai aja gitu. Padahal yang perlu kita ingat lagi adalah oh iya ternyata tujuan dari isolasi ini tuh sebenarnya bukan untuk kita jadi kaum rebahan yang terus nggak ngapa-ngapain, tapi kita tetap melakukan aktivitas-aktivitas seperti biasa. Cuman tempatnya ini yang pindah kayak gitu sih, Gaby dan teman-teman semuanya. iya. Oke, jadi kan kakak tadi juga lagi menempuh Hmm. pendidikan nih. Kakak Mhm. kan pasti study from home juga gitu ya. Iya. Apa sih perbedaan yang dirasakan study from home sama study langsung di kampus gitu? Sebenarnya kalau untuk dari studi yang sekarang aku tempuh, karena bidang psikologi itu kan lebih banyak kita berpraktek untuk tatap muka langsung ya. Kita bertemu langsung dengan orang-orang, kita bertemu langsung dengan klien. Sebenarnya struggle yang jadi masalah buat aku pribadi lebih ke ini sih, adaptasi gimana kita melakukan pembelajaran atau misalnya kita bertemu dengan klien, katakan seperti itu tuh dalam setting kayak gini gitu, teleconference atau misalnya telepsikologi kalau kita sebut. Nah, itu yang sebenarnya perlu adaptasi sih. Dan kemudian kalau selebihnya, buat aku nggak ada masalah yang terlalu gimana-gimana gitu. Karena balik lagi itu, maksudnya aku sudah menyadari bahwa tujuan dari pemerintah melakukan isolasi terhadap atau karantina selama COVID-19 ini kan yaitu tadi bukan membatasi kita untuk jadi kaum rebahan, tapi kita tetap melakukan aktivitas yang produktif. Cuman ya itu tadi bedanya di rumah. Jadi aku masih melakukan kegiatan seperti biasa. Selesai kuliah ya aku membedakan waktu nih. Mungkin yang teman-teman bingung juga kadang-kadang kalau di rumah tuh kita bingung ya, struggle untuk membedakan gimana momen waktu kita kuliah
atau bekerja, terus habis itu tuh nggak ada gap yang kelihatan gitu loh. Kalau misalnya kita pergi ke kampus kan kita bisa ini ya, bisa harus apa sih kayak naik mobil atau naik motor dulu pulang, masih ada momen-momen kayak gitu. Sebenarnya hampir sama sih ketika teman-teman di rumah juga masih bisa melakukan yang hal sama, kayak aku pun masih bisa melakukan olahraga di rumah. Itu juga sih salah satu killing time aku selama COVID ini, untuk kayak bahkan seorang yang belajar psikologi pun kita juga kadang stres gitu karena kita juga jenuh gitu. Jadi mungkin kayak tadi itu sih olahraga di rumah, terus teman-teman bisa meluangkan waktu untuk apa sih, mungkin punya hobi masak, itu tuh bisa dioptimalin sekarang gitu momennya. Kayak gitu, Oke. Gaby. Nah, jadi kan Hmm. memang jadinya nggak ada batasan yang terasa gitu ya. Kita Hmm. kerja sama Hmm. kuliah, apalagi yang kerja sambil Ya. kuliah itu stres banget gitu ya. Aduh. Hmm. Ya, ya, ya. Nah, terus gimana sih caranya mengatasi kita jadinya tuh stresnya berkepanjangan gitu, stresnya berlebihan. Terus Hmm. tadinya Hmm. satu tempat yang buat istirahat karena digabung sama kuliah sama kerja, kita jadi nggak bisa Hmm. istirahat di tempat itu juga gitu. Kira-kira apa nih Hmm. yang bisa dilakukan? Yang bisa kita lakuin yang pasti ya tadi itu ya, maksudnya kita dari internal di kita dulu gitu. Kadang kan kita nggak menyadari suatu hal bukan karena kita yang nggak sadar, tapi karena bukan karena kita apa sih apatis gitu, tapi karena kita yang nggak sadar situasinya tuh kita sekarang ada di mana gitu. Yang pertama tadi itu sih yang bisa kita lakuin, ya kita tahu dulu nih, maksudnya kita di rumah tugas kita apa aja sih. Kayak misalnya aku nih, aku juga masih berstatus sebagai mahasiswa. Oh, berarti tugasku adalah aku akan belajar, terus habis itu aku mengerjakan tugas, tapi aku juga nggak mau meninggalkan apa sih kegiatanku di luar aktivitas kampus gitu ya. Tadi aku harus olahraga dan sebagainya. Kalau misalnya teman-teman ngalamin kesulitan gitu, mungkin teman-teman bisa buat note sih di HP gitu. Kalau misalnya nggak mau nyatet pakai kertas yang manual, bisa aja di HP kayak list to do hari ini apa aja kayak gitu. Terus kemudian kasih jeda di antara itu. Jeda itu tuh kayak guna untuk kita kayak recharge energi lagi sebelum kita pindah ke fase yang selanjutnya. Kadang kan teman-teman atau misalnya ada beberapa orang sendiri yang kayak memaksakan ketika selesai kuliah langsung dia buru-buru untuk mengerjakan tugas gitu. Jadi kayak nggak bisa bedain mana ini waktu buat Wah, aku saya banget itu sendiri. ya. Oh iya, yeah, bener ya. Berarti bener kan, masih di kasus real ada yang kayak gitu gitu. Iya, Ada yang betul. karena kita saking saking nggak bisa membedakan itu, jadinya malah keteteran sendiri. Ntar begitu udah keteteran, terus stres sendiri, tapi nanti nyalahinnya orang lain. Padahal yang salah bukan, Betul belum tentu sekali. 100% orang lain kan. Nah itu tadi sih, lebih kita buat ini aja deh, list dulu sendiri-sendiri, kira-kira apa sih yang mau kita lakuin satu hari atau satu minggu ke depan. Terus misalnya kalaupun kuliah, ya itu tadi, begitu teman-teman selesai kuliah atau selesai dari pekerjaan di kantor, kasih jeda dulu, mungkin mandi dulu kah, atau mungkin buat teman-teman yang mau beribadah, mungkin momen-momen kayak gini juga waktu yang mendekatkan diri kepada Tuhan gitu kan, ketika akhirnya berdoa cepat-cepat semoga Tuhan ini di apa sih segera diangkat pandemi ini gitu. Ya, jadi emang kasih jeda di antara itu tuh salah satu tips yang bisa meringankan biar teman-teman tuh tahu, oh ini ketika aku mau belajar, oh ini ketika ini aku mau santai, kayak gitu sih, Gabe. Nah, kalau tadi kan lebih Hmm, bahasnya ke orang yang kuliah terus gak bisa tahu batasan, akhirnya kerja terus gitu betul. ya. Nah, kalau misalnya Hmm. nggak tahu batasan tapi malah nggak kerjain apa-apa terus gitu. Nah, itu gimana tuh? Nah, ya itu tadi sih. Eh, Semoga sih yang mendengarkan ini, audiens kita sore hari ini, itu tadi yang paling terpenting memang berupaya untuk menyadarin diri sendiri sih, back to the basic lagi, bahwa karantina ini bukan momen yang terus kita nggak melakukan apa-apa gitu. Yang aku bilang tadi mungkin secara kasarnya jadi kaum rebahan itu tadi. Semoga teman-teman yang setelah ini mendengarkan ini tuh menjadi menyadari sesuatu hal kayak, oh iya ya ternyata ketika aku di rumah tuh kok aku kayak useless banget gitu, gabut banget gitu atau apa gitu. Ya itu teman-teman udah bisa lah setelah ini melakukan list-list kira-kira apa yang akan aku lakukan gitu. Nggak harus hal-hal yang berat sih sebenarnya, Gap. Bisa aja kayak misalnya, ya itu tadi kayak aku hobi masak, tapi ketika aku kuliah aku nggak bisa nih apa sih sering-sering masak gitu karena kegiatannya berbeda dari pagi sampai sore. Cuman ada sisi positif ketika aku di rumah, bahwa ada loh hobi-hobi yang sebenarnya nggak bisa aku lakuin ketika aku belajar atau kuliah atau bekerja.
secara langsung, tapi bisa aku lakukan ketika karantina ini gitu. Nggak harus kayak hal-hal yang berat-berat itu tadi, olahraga, terus yang pasti adalah support dari lingkungan kita, dalam artian beberapa teman itu kan juga saat ini mungkin ada yang berstatus sebagai mahasiswa dan harus ngekos, atau misalnya dia harus nggak bisa pulang gitu kan, kaitannya itu juga, itu tuh jadi Gaby salah satunya nggak kan? Ya, salah Salah satunya satunya? yang nggak bisa pulang. Oh, salah Iya. satunya. Oh gitu. Iya, jadi kayak misal gitu, tetap keep in touch aja maksudnya dengan circle kalian gitu. Dengan circle teman-teman, baik itu ke orang tua atau misalnya ke teman-teman yang lain, bahkan dengan melakukan kayak live gini, sebenarnya kan kita juga melakukan hal yang produktif gitu kan. Yang daripada kita gabut, ini adalah salah satu bentuk kontribusi kita gitu di dalam kegabutan ini jadi jauh lebih bermanfaat. Jadi sebenarnya hal-hal yang simpel ini tadi sih. Kayak gitu. Oke, by the way buat teman-teman kalau mau nanya boleh nanya di komen ya. Oke, selanjutnya Iya, iya. nih, kan ada Mhm, orang yang kadang kalau misalnya ditinggal di rumah sendiri suka overthinking nih, mhm, suka berlebihan, mhm, pikir kemana-mana gitu ya. mhm, Nah, terus mhm, sekarang kita harus di rumah, gitu. Jadi kayak, aduh, mhm, yang tadinya overthinking di rumah terus bisa jalan-jalan, sekarang dipaksa di rumah. Ya, mhm, dipaksa lah ya, dipaksa gitu. Jadi gimana mhm. caranya supaya kita itu mungkin distract diri supaya nggak overthinking terus. Gitu. Hmm. Jadi sebenarnya kalau basicnya itu kita samain persepsi dulu ya. Jadi kalau misalnya overthinking itu mungkin lebih kayak dia mikirin terus sesuatu hal secara berlebihan. Gitu ya, bener ya? Mungkin Betul. itu definisi overthinking gitu. Definisi overthinking gitu. Nah, tapi memang kebanyakan orang-orang dengan kondisi overthinking itu kan dia lebih banyak memikirkan suatu hal, tapi dia nggak berupaya atau berusaha untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Jadi dipikir terus, tapi nggak ada kemauan buat nyelesain itu. Biasanya adalah overthinking tuh orang-orangnya seperti itu. Nah, apa yang bisa kita lakuin dalam kondisi ini? Yang pasti yang pertama adalah teman-teman perlu ingat kondisi saat ini, khususnya selama karantina apa sih namanya COVID-19 ini kan sebenarnya nggak cuma dilakuin sama teman-teman yang overthinking tadi itu ya. Maksudnya kita melakukan ini di seluruh belahan dunia tuh bisa dikatakan melakukan hal yang sama gitu. Dengan hal itu sih harapannya teman-teman kayak menyadari juga nih bahwa ketika nanti ada momen di rumah, terus teman-teman memikirkan sesuatu yang berlebihan, nah setelah ini tuh teman-teman harus bisa kayak menyadari diri gitu loh. Kadang kan orang overthinking itu kayak dia berpikir, terus dia berhayal kemana-mana gitu. Betul. Nah, itu tuh sih, nah itu tuh diupayakan teman-teman diharapkan bisa mungkin setelah ini juga sih setelah dari kita live ini teman-teman menyadari nih bagi kaum-kaum jangan kaum-kaum deh, masih buat teman-teman yang melakukan merasakan overthinking ini segera ketika teman-teman ngerasa oh ini ada yang nggak bener-bener baik di dalam pikiranku, nah itulah momen ketika teman-teman melakukan berpikir secara overthinking. Terus meregulasinya atau menghadapi gimana kalau misalnya teman-teman mulai merasakan overthinking, kalau aku sih biasanya lebih melakukan kayak nulis diary gitu loh, kayak nulis misalnya kayak oh hari ini tuh aku kayaknya mikirin hal-hal berlebihan di poin ini, poin ini, poin ini kayak gitu. Nah itu dari poin-poin itu tuh diharapkan bukan untuk mengingatkan kita di masa yang akan datang jadi hal yang buruk gitu, tapi lebih ke reminder kita kayak oh ternyata ketika aku berpikiran ini secara berlebihan, oh inilah kelemahanku di dalam overthinking ini di sini. Nah setelah kita menyadari itu, sebenarnya ya itu akan berjalan seiringan waktu sih. Maksudnya nggak bisa overthinking itu nggak bisa segera saat ini tuh memang nggak segera bisa langsung kayak membalikan tangan untuk hilang. Tapi yang pasti teman-teman bisa menyadari itu dulu. Oh, ada yang jatuh, maaf. Ke distrik. Jadi Iya gitu sih. sih, maksudnya yang pasti yang paling-paling poin penting di dalam semua momen saat ini adalah kita menyadari posisi kita gitu loh. Karena kebanyakan kita merasa bahwa masalah-masalah yang muncul itu karena faktor X yang berasal dari luar gitu. Padahal alangkah lebih baiknya ketika kita sebelum menyalahkan orang lain atau faktor X yang ada di luar lingkungan itu, kita sadarin dulu nih, maksudnya posisi kita sekarang ada di mana gitu, kondisinya seperti apa, terus baru deh bisa kita apa ya,
secara perlahan mempelajari hal-hal atau kita beradaptasi di kondisi seperti itu. Oke. Gitu. Nah, terus selanjutnya Ngobrol nih, ngidul kan ya pasti Mas. kita lumayan jenuh di rumah karena rutinitasnya itu aja. Apalagi saya yang di Hmm. one bedroom apartment ya, jadi cuma satu ruangan di sini terus. Aduh, udah mulai kesel Iya. gitu ya. Terus pasti kita ada keinginan untuk keluar gitu ya. Gimana sih cara ngatasinnya tanpa harus keluar gitu loh? Karena nggak boleh bandel ya kan, nggak boleh Iya, iya keluar-keluar. benar-benar. Jadi gimana tuh mengatasinya? Rekreasinya dalam bentuk Tadi apa? sih rekreasinya dalam bentuk nugas, enggak ding. Sangat-sangat rekreatif ya. Iya, sangat rekreatif, sangat solutif. Enggak. Iya, tapi mungkin sebagian orang juga merasakan hal yang kayak gitu loh. Maksudnya kan itu balik lagi sih ke kepribadian orang-orang. Mungkin ada orang yang belajar itu adalah hal yang rekreatif gitu. Ya bisa Daripada jadi itu gabut salah ya kan. satu, iya salah satu solusi. Atau mungkin teman-teman yang kemarin mengabaikan tugas akhir kayak skripsi dan sebagainya, ini adalah saat yang diberikan oleh Tuhan untuk menyelesaikan itu gitu loh. Jadi kayak Betul. mulai nyicil lagi. Jadi kita lihat sisi positifnya gitu loh, lihat sisi positifnya. Ketika ada sesuatu masalah itu bukan berarti menghalangi kita untuk tidak melakukan apa-apa. Itu tadi sih kita cari dulu nih apa hal-hal yang belum kita selesaikan gitu. Ketika kita misalnya kayak kuliah, sekarang giliran udah ada di rumah, harusnya kita udah nggak punya alasan lagi nih untuk nggak menyelesaikan hal-hal yang mungkin sama ini terhambat selama di kuliah yang harus datang ke kampus gitu ya. Itu tadi kayak misalnya teman-teman menyelesaikan tugas atau bahkan ini sih ngeberesin kamar kos-kosan atau ngeberesin rumah, itu juga salah satu cara cara killing time yang mungkin selama ini kan kalau mahasiswa gitu kan suka alasan ya kayak aduh nggak bisa aku pulangnya sore sampai malam atau aku sibuk untuk apa namanya kegiatan di kampus, ikut komunitas atau kegiatan dan sebagainya. Nah, sekarang rasain tuh udah di rumah, bisa dong maksudnya meluangkan waktu untuk beres-beres rumah, tadi kayak menyalurkan hobi. Mungkin kayak yang kalau di apartemen ya itu tadi bisa masak atau bisa bikin YouTube mungkin habis ini tiba-tiba sebenarnya banyak kali terus kayak tadi sih kayak workout atau misal exercise di rumah itu juga salah satu saran atau kebiasaan bagus yang bisa kita upayakan karena sebenarnya kalau menurut penelitian yang aku baca asik olahraga itu tuh bisa menekan stres yang dimiliki oleh seorang individu gitu. Jadi dengan kita melakukan olahraga atau kita bergerak gitu tuh itu tuh kayak mengaktifkan hormon-hormon atau apa sih namanya itulah pokoknya hormon itu pokoknya aku lupa namanya. Oke. Ya itu lah ya. Iya. Nanti mungkin bisa di searching lah manfaat olahraga itu apa. Ya, jadi pokoknya Gitu. ngapain aja lah ya buat distract, mau jadi coba-coba jadi seleb TikTok juga boleh, joget-joget ya Iya, boleh banget. benar. Siapa tahu terkenal ya kan. Siapa tahu Lumayan. habis live ini pada terinspirasi ya buat ngapain gitu. Tiba-tiba ya semuanya jadi TikTokan. Aduh. Iya makanya. Oke. Nah, terus nih Hmm, kan jadi tadi ada sarannya buat ngelis apa yang overthinking tadi, balik overthinking tadi ya. Mungkin itu juga betul. bisa bantu teman-teman. Kayaknya kalau di list kita bisa jadi lihat mana yang sebenarnya nggak terlalu penting. Jadi ya boleh juga Betul. dicoba. Betul. Terus Betul banget. ya teman-teman Hmm, harus stay produktif. Dan mungkin ini hmm. terakhir nih Kak. Apa sih yang Ya, pesan-pesan yang bisa disampaikan buat teman-teman untuk jaga mental well-being-nya supaya hmm, sehat-sehat terus lah di hmm. kuarantin ini. Iya. Jadi emang, maksudnya aku paham banget, maksudnya posisi sekarang itu cukup mengganggu atau bahkan cukup menyulitkan ya bagi kita semua gitu. Cuman yang perlu diingat adalah kita menjalani proses karantina ini atau kayak stay at home ini kan nggak sendirian gitu. Yang perlu kita ingat adalah banyak juga jutaan orang di luar sana melakukan hal yang sama dan kita merasakan yang hal sama. Cuman kadang kita nggak sadar bahwa seolah-olah dunia ini tidak mendukung kita dan kita melakukan ini sendirian gitu. Terus kayak seolah-olah kita paling tersiksa gitu. Ya sebenarnya Ya, nggak itu masalah nggak sih bisa memiliki keluar pikiran. gitu ya. Iya kan? Padahal yang nggak keluar tuh nggak cuman kamu doang, kayak semua se-Indonesia Raya, Oh semua biasa nggak PSBB juga se-dunia. dia nggak keluar gitu ya. Giliran disuruh PSBB dia pengen keluar. Iya, ini namanya juga manusia ya. Iya.
Ya kayak gitu. Iya, giliran dikasih ini apa dikasih jantung mintanya hati gitu. Jadi itu tadi sih yang perlu kita ingat ya kita nggak melakukan ini sendirian. Maksudnya teman-teman di rumah itu nggak menjalani proses ini sendirian. Jadi semoga sih setelah ini teman-teman juga berpikir bahwa oh iya ternyata aku bukan satu-satunya orang kok yang merasa tersiksa. Banyak juga orang di sana yang mungkin saat ini sedang beradaptasi. Terus kita bersyukur aja sih, maksudnya kondisi seperti ini kan juga sebenarnya nggak kita minta gitu. Cuman mungkin balik ini lebih ke religius juga sih akhirnya. Mungkin Tuhan tuh ngasih posisi kita saat ini sekarang itu untuk menaikkan derajat kita gitu loh. Karena kita bisa melakukan survive dengan apa sih kondisi yang Tuhan kasih buat kita gitu. Dan harapannya setelah karantina ini tuh kita jadi jauh lebih jadi manusia yang lebih bisa mengenali diri kita, momen-momen saat kita di rumah ini kan sebenarnya bisa dong kita untuk merenung diri kayak apa sih yang belum aku capai selama mungkin 20 sekian tahun aku di dunia ini, terus kayak apa sih hal-hal yang aku bisa kasih setelah ini, syukur-syukur aku masih diberikan kehidupan, masih diberikan nafas setelah ini untuk aku lakukan ke orang tuaku mungkin, untuk aku lakukan ke teman-temanku, ya hal-hal yang kayak gitu sih yang maksudnya yang basic-basic yang kadang kita lupa sebenarnya itu adalah hal yang mungkin bisa bikin kita senang gitu loh dan jauh lebih berprogres. Yang pasti jaga makan, jaga istirahat juga, terus olahraga tadi sih itu hal-hal yang paling terpenting. Oke, jadi kita udah sampai di penghujung acara nih, Kak. Buat teman-teman, thank you yang udah nonton. Jangan lupa jaga kesehatan, terus kalau bisa tetap produktif. Karena kita udah di rumah, jadi tolong yang ngeluh-ngeluh tugas dan ujian ya, kalian udah bisa contek sekarang di rumah. Yeay! Jadi jangan ngeluh terus. Coba Masih dikerjain yang open book benar ya, sekarang. boleh open book ya. Oke, terus ya tadi evaluasi diri, mendekatkan diri sama Tuhan, mungkin ini kesempatan yang paling baik gitu ya, karena di rumah. Betul. Oke, kalau gitu terima kasih Kakak untuk waktunya sudah join Terima sama kasih kami di juga Break Time. buat Gaby. Oke, kalau gitu sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Bye-bye.